Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dan siap untuk melanjutkan kembali pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Al-Musi Samjan Putra Hafizullah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Baik, wa akhwat rahmatullah subhanahu wa taala. Maaf ada gangguan sedikit di studio. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita membincang tentang tuduhan-tuduhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang jadikan sebagai alasan-alasan untuk melakukan kudeta terhadap khalifah yang mulia ini. Dan kita telah menjelaskan pada masa yang lalu bagaimana kondisi khalifah yang dikepung oleh para pemberontak yang akhirnya beliau meninggal terbunuh di rumah beliau sendiri sedang dalam keadaan berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Khalifah Utsman bin Affan terbagi tiga macam. Yang pertama adalah memang tuduhan itu dijadikan sebagai alasan oleh orang-orang yang mendemonstrasi beliau, orang-orang yang memberontak beliau. Jenis kedua adalah tuduhan-tuduhan sebetulnya tidak pernah jadikan itu sebagai alasan oleh orang-orang untuk menjatuhkan Khalifah Utsman bin Affan, tapi perkara-perkara ini disandarkan kepada mereka yang memberontak itu disandarkan alasan begini begitu. Sebetulnya ini tidak ada sanad ataupun tidak terdapat riwayat yang mengokohkan tuduhan itu bahwa itu sebuah alasan yang dijadikan untuk melakukan pemberontakan oleh para pemberontak terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Jenis ketiga adalah yaitu riwayat yang lebih dhaif lagi, ya, bahkan riwayat yang kedua ini terindikasi jenis kedua terindikasi adalah merupakan tuduhan-tuduhan dari orang-orang Syiah. Yang ketiga juga tuduhan-tuduhan dari mereka, tetapi ini tidak dikenal di dalam kitab-kitab sejarah yang muktamad gitu. Tapi kebanyakan itu adalah para kitab-kitab yang analisis para penulis sejarah. Tapi kita akan sebutkan satu persatu daripada tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Di antara tuduhan-tuduhan itu memang nyata sekali disampaikan kepada seorang sahabat oleh para pemberontak yang datang dari Mesir ketika dia bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Manaqib, ya, itu menerangkan tentang Manaqib Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya kritikan atau tuduhan ini adalah merupakan kemuliaan bagi Utsman, tapi para orang-orang yang ingin menjatuhkan kehormatan khalifah menjadikan sebagai bentuk keburukannya. Ya, padahal ini sebetulnya apa yang mereka jadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan Utsman bin Affan adalah sebetulnya bagian dari kemuliaan Utsman bin Affan itu sendiri gitu. Justru mereka membalik fakta itu. Nah, ini dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, di mana Utsman bin Affan ini memiliki manaqib, memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, beliau sebutkan dalam bab manaqib Utsman bin Affan ini, keutamaan Utsman bin Affan. Tentang keutamaan ini Bukhari mengatakan menyatakan dari Utsman wa huwa ibnu Mauhab, ya. Dia berkata, ja'a rajulun min ahli Misr, ya. Seseorang datang dari ahli Mesir hajjal baita, ya, melaksanakan haji. Fara'a qauman julusan, lalu dia melihat sekelompok orang sedang duduk, ya. Faqala man haula, lalu dia bertanya kepada orang lain, siapa mereka itu yang sedang duduk berkelompok itu, ya. Haula'i qaum, man haula'il qaum, siapa mereka itu, ya. Faqalu, ya, orang menjawab, haula'i Quraisy, itulah mereka orang-orang Quraisy. Ya, ini coba lihat bahasa, mungkin orang-orang yang memang sudah terjangkit pemikiran Khawarij ini dalam cara menyebut orang lain itu dengan bahasa yang sinis gitu, ya. Mereka itu orang Quraisy gitu. Karena memang di antara fikrahnya orang Khawarij itu adalah mereka antipati terhadap dan tidak setuju bahwa satu syarat dari untuk diangkatnya seorang pemimpin itu adalah dari kabilah Quraisy. Oleh sebab itu sebagian ulama menyebutkan kemunculan Khawarij atau terjadinya pemberontakan terhadap Utsman ini sebetulnya ada indikasi, yaitu kecemburuan antar kabilah, persaingan
antar kabilah gitu. Maka di sini mereka menyebut haula'il qaum, siapa mereka itu yang duduk-duduk, kata seseorang dari Mesir ini. Lalu mereka menjawab, saudara menjawab ya, haula'i Quraisy, itu mereka orang Quraisy gitu. Maka faqala fa mana syekh fihim, lalu dia tanya lagi, siapa itu mereka yang siapa seseorang tua yang di tengah-tengah mereka itu siapa gitu. Qalu Abdullah bin Umar, itu adalah Abdullah bin Umar. Faqala Abdullah bin Umar, lalu orang ini bertanya kepada Abdullah bin Umar. Ya, orang ini bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Inni sa'iluka an syai'in, hadisni." Aku ingin bertanya kepada engkau ya tentang sesuatu ya. Maka tolong engkau beritahu aku. Hal ta'lam anna Utsmana farra yauma Uhud. Jadi di sini berarti ini isu ini yang disanter disebarkan terhadap sahabat Utsman di tengah-tengah kaum di apa namanya? Di kelompok-kelompok ataupun berita yang lagi mereka viralkan sama mereka begitu ya. Tahukah engkau bahwa Utsman itu adalah termasuk dari orang yang ikut lari pada waktu perang Uhud gitu. Nah, qala na'am, kata Umar, iya aku tahu. Nah, dia orang ini berkata kepada Abdullah bin Umar ya, ingin menunjukkan bahwa Utsman yang sekarang menjadi khalifah itu sebetulnya tidak layak menjadi khalifah dengan tuduhan di mana dia adalah orang yang lari waktu perang Uhud. Nah, nanti akan kita jelaskan apa hakikat kejadian ini. Qala, lalu orang ini berkata lagi, ya, annahu taghayyaba an Badrin, ya. Tahukah engkau kalau bahwa dia adalah tidak ikut perang Badar? Utsman tidak ikut perang Badar. Ya. Dia mengatakan orang ini lagi, yang kedua adalah anu taghayyaba an Badrin wa lam yashhadu. Dia tidak ikut perang Badar dan tidak menyaksikan perang Badar itu. Kata Abdullah bin Umar, qala na'am, ya aku tahu. Qala. Lalu berkata lagi orang ini, ta'lam annahu taghayyaba an baitir ridwan wa lam yashhadha. Engkau juga tahu bahwa Utsman itu tidak ikut baiatul ridwan dan tidak hadir. Qala na'am, ya. Jawab Abdullah bin Umar, iya. Lalu orang mengatakan Allahu Akbar. Nah, memang satu labelnya mereka ini memang dulu dari orang-orang ini mengatakan berarti Allahu Akbar. Dia mengatakan satu ketakjuban ya, bagaimana ini khalifah diangkat menjadi khalifah, orang yang lari waktu perang Uhud, yang tidak ikut perang Badar juga, jadi juga tidak ikut perang Baitur Ridwan, berarti dia ini bukan seorang orang yang layak menjadi khalifah. Itulah sebetulnya yang bahasa-bahasa yang ada dalam diri mereka ataupun yang ingin mereka ungkapkan sebetulnya. Ya, dia ingin mencari kekurangan-kekurangan Utsman di sini. Ya, ingin mencari kekurangan-kekurangan Utsman, jadi dia dapatkan tiga hal ini. Ya, dia menganggap ini kekurangan, padahal dalam kenyataan ketiga hal ini menunjukkan tentang keutamaan Utsman itu sendiri. Nanti akan kita jelaskan jawaban Abdullah bin Umar terhadap tanggapan orang ini, terhadap tuduhan orang ini. Qala Umar, ya, ta'al ubayyin lak. Ya, setelah orang ini bertakbir, ya, kesinilah aku jelaskan kepadamu. Nah, lalu dijelaskan Abdullah bin Umar, amma firaru yawma Uhud fashhadu anna Allah afa anhu wa ghafara lahu. Nah, adapun tidak hadirnya, adapun ketika dia lari di waktu perang Uhud, kita tahu perang Uhud di mana sejarahnya sudah kita pernah bahas dalam kajian kita ini. Di waktu awal perang Uhud itu terjadi pertempuran, itu kaum muslimin menang. Maka sahabat ditugaskan di atas bukit Jabal Rama itu turun ke bawah. Padahal Rasulullah SAW telah mengultimatum kepada mereka untuk tidak turun karena itu merupakan pertahanan kuat kaum muslimin, dapat memantau kedatangan musuh dan gerakan musuh ya, dan seberapa besar jumlah musuh. Nah, ketika di awal pertempuran itu semua kaum musyrikin tolong langgang lari ke arah Mekah. Akhirnya sebagian sahabat yang ada di atas bukit Jabal Rumah ya, memanah itu turun, yang mereka tugas untuk memanah. Orang-orang musyrikin datang menyerang kaum muslimin. Nah, ketika itu Khalid bin Walid masih dalam keadaan musyrik, belum masuk Islam. Dia tahu di mana kekuatan kaum muslimin, ya pertahanan kaum muslimin yang terkuat adalah di bukit ini. Ketika melihat bahwa pasukan di bukit itu sudah berkurang dan melemah, akhirnya Khalid bin Walid berputar dan akhirnya menyerang dari belakang, dan disitulah kekalahan kaum muslimin, di mana banyak sekali sahabat yang terbunuh, sampai Rasulullah SAW juga luka dan seterusnya. Nah, di antaranya sebagian sahabat di dalam ceritakan dalam kejadian itu, mereka lari dari pertempuran itu karena di saat itu terjadi semacam
kesimpang siuran dan tidak tahu. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang menyambat dengan pedangnya saudara sendiri kaum muslim karena kalut, kondisi sedang kalut, sehingga tidak tahu siapa yang lawan dan lawan saat itu. Jadi yang penting ditebas saja setiap orang ada di hadapannya. Nah, ini terjadi juga di sebagian kejadian itu, terjadi seperti itu. Maka sebagian sahabat berusaha menyelamatkan diri untuk tidak terjadi terbunuh atau membunuh saudara sesama seiman, karena ada dalam kejadian itu dalam perang Uhud itu karena begitu saking gentingnya kondisi dengan kalang kabutnya, begitu bercampur baurnya barisan kaum musyrikin dan muslimin, sehingga sebagian kaum muslimin itu tidak tanpa disadari justru yang dia tusuk atau yang dia bunuh itu saudara muslim gitu, dan itu tanpa dia sadari karena kondisi. Nah, ini kondisi inilah ketika itu Utsman dan sebagian sahabat lain itu menyelamatkan dan lari, ya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Imran itu menyatakan, Allah telah memaafkannya, telah mengampuni sahabat yang ketika itu. Nah, wa ghafara lahu, kata Umar, fashhad anallahu qad afa anhu wa ghafara lahu. Ketahuilah olehmu bahwa Allah telah maaf dan mengampunkannya. Amma taghayyubuhu an Badrin. Nah, adapun kenapa dia tidak hadir dalam perang Badar? Ini dijelaskan oleh Ibnu Umar, fa innahu kanat tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia itu di bawahnya, maksudnya karena dia bertanggung jawab terhadap putri Rasulullah SAW yang merupakan istrinya, suami istrinya, yaitu yang sedang sakit, Ruqayyah. Di saat perang Badar itu Rasulullah berangkat tanpa memberitahu kepada seluruh sahabat, sehingga sebagian besar sahabat juga tidak ikut. Hanya sahabat-sahabat yang hadir di dalam pemberitahuan Rasulullah SAW langsung berangkat saat itu, karena bukan persiapan untuk berperang. Awal tujuan dari perang Badar itu. Kemudian Utsman memang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit itu, dan bahkan Rasulullah SAW memberikan satu bagian dari harta rampasan perang ini, sehingga Utsman pun dalam bentuk pahala dan keutamaan ikut dia diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi karena dia mempelai istri putri Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada Utsman, innalaka ajra rajulin mimma syahida badran. Ketika Utsman mau berangkat dan Utsman diperintahkan Rasulullah untuk merawat istrinya yang merupakan putri Rasulullah SAW, segera Rasulullah mengatakan, sungguhnya bagimu mendapat pahala orang yang ikut perang Badar. Itu yang jelas dulu. Ini keutamaan sebetulnya, engkau mendapatkan pahala orang ikut Badar. Wasah mau, dan bagian dari harta rampasan perangnya. Nah, ini membuktikan bagaimana keutamaan sebetulnya Utsman di sini. Beliau tidak ikut karena atas perintah Rasulullah SAW untuk tidak ikut untuk merawat istrinya. Bahkan ketika beliau disuruh oleh Rasulullah untuk merawat putri Rasulullah SAW merupakan istrinya sendiri, itu Rasulullah SAW membagikan salah satu bagian dari harta rampasan perang. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau dihitung sebagian orang yang mendapat ikut dalam perang Badar tersebut. Adapun ketidakikutsertaan dalam Bai'atul Ridwan, falau kana hadun a'az bi bati Makkah min Utsman, kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya ada seseorang yang lebih mulia di sisi Rasulullah SAW di Mekah itu, waktu itu, min Utsman, dari Utsman, kalau ada seseorang lebih azzu, yang lebih dicintai, yang lebih baik, yang lebih mulia, di waktu itu di kota Mekah, kata Rasulullah, daripada Utsman, tentu Rasulullah akan mengutusnya. La ba'atahu makanahu, tentulah akan orang itu akan diutus Rasulullah SAW, bukan Utsman, itu sebagai penggantinya. Kalau ada seseorang yang lebih mulia negeri Mekah waktu itu, kata Abdullah Umar, daripada Utsman, tentu orang itu akan dikirim oleh Rasulullah SAW. Ba'atha Rasulullah SAW Utsmana, lalu Rasulullah mengirim Utsman untuk memberitahu orang kafir Quraisy bahwa beliau datang hanya tujuan untuk umrah, bukan untuk berperang. Nah, itu sebetulnya tugas yang diberikan oleh Rasulullah kepada Utsman untuk bernegosiasi dengan orang kafir Quraisy yang ketika itu mereka menguasai Makkah. Kemudian wa kana Bai'atul Ridwan ba'da madzhab Utsman. Dan adapun Bai'atul Ridwan, Utsman itu tinggal di tempat. Setelah Utsman pergi ke Makkah untuk memberitahu tujuan datang kedatangan Rasulullah SAW untuk bernegosiasi dengan orang kafir Quraisy, setelah Utsman berangkat ke Makkah, jadi Utsman enggak ada di tempat. Wa qala Rasulullah biyadihumna, dan bahkan Rasulullah SAW ketika terjadi Bai'atul Ridwan itu, Rasulullah itu membaiatkan untuk Utsman dengan dirinya sendiri, dengan tangannya beliau yang lain. Jadi Rasulullah SAW membaiatkan untuk Utsman dengan tangan beliau lain. Berarti Utsman mendapat nilai orang ikut dalam Bai'atul Ridwan, karena Rasulullah sendiri
Faqala Rasul biyadihi al-yumna, hadhihi yadu Utsman. Beliau kata ini tangan Utsman, wa daraba biha ala yadihi. Lalu beliau pukulkan tangan beliau yang lain. Faqala hadhihi li Utsman. Ini adalah baiatnya Utsman. Faqala Umar, idhhab bihal an ma'ak. Sekarang silakan kamu pergi bawa ini bersamamu, penjelasan ini yang tadi dijadikan sebagai alasan untuk mereka untuk menjatuhkan wibawa Utsman bin Affan di tengah masyarakat kaum muslimin, justru telah dijelaskan oleh Utsman bin Affan. Ini menunjukkan betapa mereka banyak sekali sebetulnya informasi yang telah diputarbalikkan di dalam memprovokasi itu, seperti dijadikan berita keutamaan Utsman itu sebagai berita untuk menjatuhkan kehormatan Utsman. Padahal ketidakikutan beliau perang Badar itu keutamaan bagi Utsman sendiri. Dia merawat istrinya sendiri dan juga atas perintah Rasulullah SAW. Kedua, Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Utsman, engkau mendapatkan pahala orang ikut perang Badar. Yang ketiga, Rasulullah SAW pun membagikan dari harta rampasan perang Badar itu salah satu bagian seperti orang ikut dalam perang Badar. Ya, adapun tidak ikutannya dalam perang dalam Bai'atul Ridwan, itu pun dia dijelaskan ya, sebab dia Utsman tidak ada di tempat karena menjalankan tugas yang memang dituju atas perintah Rasulullah SAW untuk bernegosiasi dengan orang kafir Quraisy. Jadi makanya Umar mengatakan kalau ada seseorang lebih terpercaya, lebih dicintai, lebih mulia, tentulah orang itu akan dikirim oleh Rasulullah. Menunjukkan ini Utsman memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah SAW, sehingga beliau kirim sebagai pengganti beliau dalam bernegosiasi dengan orang kafir Quraisy. Nah, kemudian saat terjadi Bai'atul Ridwan pun Rasulullah SAW yang kedua keutamaan Utsman di sini membaiat untuk Utsman sendiri. Bahkan dalam riwayat lain terjadinya Bai'atul Ridwan itu untuk membela Utsman. Nah, ini kan keutamaan semua bagi Utsman untuk membela Utsman. Ya, karena sampai berita bahwa Utsman terlambat kembali, yaitu disebarkanlah berita oleh orang kafir atau berita yang tersebar berita dari orang kafir Quraisy bahwa Utsman telah terbunuh di Mekah, dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Nah, ada juga riwayat menjelaskan bahwa sebab terjadinya Bai'atul Ridwan itu adalah di mana mereka membela darah Utsman kompak ya, sehingga terjadi Bai'atul Ridwan. Nah, tujuan terjadi Bai'atul Ridwan. Ini riwayat yang menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan yang dijadikan oleh orang-orang yang memberontak kepada Utsman. Nah, dari sini terdapat sebuah pelajaran bagi kita. Sebetulnya di mana kebiasaan-kebiasaan orang yang ingin menjatuhkan kekuasaan itu, ya, kadang-kadang faktanya benar, sebetulnya ada faktanya, tapi dibalik faktanya begitu ya, seperti kejadian di Utsman ini. Seperti beliau tidak lari di perang Uhud. Itu bukan keutamaan, bukan kehinaan juga bagi Utsman, karena Allah telah mengampuni Utsman sendiri dan Allah sebutkan tentang permohonan tobatnya orang-orang yang bukan hanya Utsman saja yang lari saat itu, dan telah Allah jelaskan tentang permohonan tobatnya dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini tentang 3 perkara yang dikritik atau yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kudeta oleh orang Khawarij, dan berarti berita ini menyebar di daerah-daerah pinggiran kekuasaan Islam saat itu ya, terutama Mesir, karena yang bertanya tadi dari daerah Mesir, tentu daerah Kufa, dan berita-berita ini sengaja diviralkan oleh kelompok-kelompok yang ingin melakukan pemberontakan dan kekacauan di tengah kaum muslimin saat itu. Nah, ini 3 perkara yang riwayatnya sahih, yang dijadikan alasan oleh orang-orang yang memberontak kepada Utsman sebagai alasan untuk menjatuhkan kekuasaan beliau. Nah, kemudian ya, itu tentang jawaban di mana sudah kita jelaskan 3 jawaban tersebut ya, terhadap tuduhan-tuduhan mereka kepada Utsman bin Affan. Berikutnya kita akan lihat di mana Allah telah mengamirkan ya ketaubat Utsman dalam surat tadi yang kita sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 155. Innal ladzina tawallaw minkum yawman taqal jama'ani, ya, sesungguhnya orang yang berpaling di antara kalian pada waktu bertemunya 2 pasukan, innamastazalhum syaitanu bi ba'di ma kasabu, sebetulnya itu adalah hanyalah tipuan setan kepada mereka terhadap balasan terhadap ulah dari sebab apa yang mereka lakukan. Walaqad afallahu anhum, ini walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim, sungguh Allah telah mengampuni mereka, memaafkan mereka. Innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Santun, lebih penyayang atau lagi Maha Santun. Nah, ini menunjukkan
ya bahwa orang yang terjadi karena kondisi saat itu, memang dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa salah satu dosa besar adalah berpaling dari medan perang, tapi Utsman bin Affan dan kondisi yang terjadi saat itu pun kita melihat ya ingin menyelamatkan dirinya karena juga takut terjadinya pertumpahan darah, jangan-jangan ketika dia menyerang yang terserang adalah seorang muslim. Nah, dan juga Allah sendiri telah berikan ampunan kepada Utsman dengan nyata dalam surah Al-Imran ayat 155 ini. Nah, dan adapun tidak ikutnya Baitur Ridwan tadi sudah kita jelaskan. Ada alasan yang lain, yaitu tentang hamyuhul al-hima. Hamyul hima ini maksudnya adalah di mana Utsman memperluas yaitu lahan untuk penggembalaan tempat makannya para onta zakat ya, atau kambing-kambing zakat ya. Yang ini sudah ada di masa Umar bin Khattab, tapi belum memperluas. Nah, di antaranya alasan juga ini mereka lakukan. Di sini disebutkan ya, wa minha hamyul hima falamma qadima ahlu Mesir Madinah. Ini juga ahlu Mesir juga ketika datang kepada Madinah, di saat mereka datang berombongan itu mau kudeta, mau melakukan sebuah pemberontakan, wastaqbalahum Utsman anhu qalu lahu. Ketika Utsman menyambut mereka, orang ini berkata kepada Utsman, mereka ini orang-orang Mesir berkata, ud'u bil mushaf ya, bawa ke sini mushaf. Falamma da'a bihi, dibaca Al-Qur'an itu iftah as-sabi'ah, maksudnya buka surat yang ke-7 ya. Itu maksudnya mereka namakan sabi'ah ini surat Yunus. Yusamuna surat Yunus as-sabi'ah. Mereka menamakan surat Yunus yang surat sabi'ah. Faqara hatta ataqul, lalu dibaca lalu sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, qul Allahu adzina lakum am Allah taftarun. Jadi mereka ingin menuduh Utsman bahwa ayat ini sebetulnya adalah menunjukkan kesalahan Utsman. Ya, apakah Allah telah mengizinkan kalian atau kalian telah berbohong atas nama Allah? Faqalu lahu, lalu mereka mengatakan kepada Utsman, kif, cukup sampai di situ. Ara'aita ma hamaita minal hima, bagaimana engkau memperluas yaitu daerah yang tidak boleh maksudnya sebagai ladang sebagai gembalaan ya, lahan gembalaan yang kamu perluas, yang di situ tidak boleh dipakai oleh masyarakat umum, maksudnya situ, karena itu adalah lahan milik negara untuk gembalaan onta zakat ataupun binatang ternak zakat kaum muslimin. Lalu, apakah Allah telah mengizinkan engkau telah berbohong kepada Allah? Kata orang ini kepada Utsman bin Affan. Lihat kata-kata yang mereka katakan kepada seorang sahabat yang begitu mulia dengan kata-kata yang begitu sangat tidak menghargai ya. Faqala Utsman, imdihi nazala fi kadza wa kadza. Lalu Utsman menjelaskan, ayat ini turun dalam masalah ini. Adapun hima, adapun batasan daripada lahan gembalaan yang ditentukan itu, fa inna Umar hamau qabli. Ini sudah dilakukan oleh Umar sebelum aku. Li iblis sedekah, untuk yaitu penggembalaan onta zakat, kata Utsman. Fama wulitu zidtu zadat, falamma wulitu zadat iblis sadaqah. Telah aku menjadi khalifah, kata Utsman, sekarang yaitu harta zakat dari binatang ternak ini semakin banyak, tentu menuntut untuk diperluas. Nah, ini yang dijelaskan oleh Utsman. Sebetulnya ini sudah ada lahan gembalaan khusus untuk harta negara ini atau zakat ini, sudah ada di masa Umar bin Khattab, kata Utsman. Adapun di masaku ini aku perluas karena bertambahnya juga jumlah zakat. Nah, kemudian fazidtu fil hima lamma zada min iblis sadaqah. Kemudian kata Utsman, maka itulah alasanku memperluas daerah gembalaan harta negara di situ karena bertambahnya ibil sedekah, artinya onta zakat. Kemudian diriwayatkan juga bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada orang-orang yang memberontak kepada Utsman ya, isma'u nuhadditsukum amma ji'tumuna lahu ya. Kata Aisyah kepada mereka, ya, dengarlah kalian ingin kami sampaikan pada kalian ya tentang alasan kalian mendatangi ke Madinah ini, datang kalian Madinah ini akan kami jelaskan. Ya, jawaban terhadap alasan kalian, tuduhan-tuduhan kalian, kata Aisyah. Innakum ibtum ala Utsman fi salas khilal. Jadi kalian telah mengkritik ya, menjatuhkan, memburukkan Utsman dalam 3 perkara. Di antaranya disebutkan adalah maudhi'ul ghamamah, yaitu maksudnya adalah tempat gembalaan binatang ternak harta negara ini, ai al-hima.
Dari sini jelaslah bahwa orang-orang yang datang memberontak ke Madinah itu, ya mereka beralasan hujah mereka adalah karena Utsman menambah peluasan daerah yang tidak boleh digarap oleh masyarakat umum, tidak boleh digembalakan harta masyarakat umum. Ini yang sebetulnya menjadi beban atau menjadi mereka protes kepada Utsman radhiyallahu anhu. Akan tapi mereka tidak mengetahui apa tujuan Utsman untuk melakukan itu. Ya, ini menunjukkan bahwa di antara mereka banyak yang tidak mengerti, jauhnya daripada para sahabat mereka, banyak mereka tidak mengerti dari kebijakan yang diambil oleh Utsman ini. Bahwa tujuannya adalah bukan untuk milik Utsman, tetapi yang sampai kepada mereka itu adalah bahwa Utsman telah mengkapleng-kapleng tanah yang ini untuk dirinya, gitu maksudnya. Yang sampai kepada mereka. Padahal dalam kenyataannya adalah itu dipergunakan untuk harta zakat. Nah, ini fitnah-fitnah yang tersebar di situ. Nah, ini ringkasnya yang dapat kita jelaskan ini, ya, tentang alasan, di antara alasan yang mereka jadikan sebagai untuk melakukan pemberontakan kepada Utsman, dan telah dijelaskan oleh Aisyah anha dan juga dijawab oleh Utsman sendiri secara langsung kepada mereka. Baik, kita ringkas saja, ya. Jadi perluasan itu adalah untuk kepentingan negara semua, bukan untuk Utsman. Sementara yang sampai kepada para demonstran, para pemberontak ini adalah tujuannya untuk Utsman mengkapleng atau mengambil tanah itu untuk keperluan pribadinya. Nah, yang kelima, yang pertama tadi dia lari dari perang Uhud, sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah dia tidak ikut perang Badar. Yang ketiga, dia tidak ikut dalam Bai'atul Ridwan. Yang keempat, karena dia telah memperluas daerah pengembalaan harta zakat, ya. Tetapi yang dipahami oleh orang-orang ini adalah bahwa Utsman telah memperluas tanah itu adalah tujuan untuk keperluan pribadinya. Yang kelima adalah tentang pengumpulan Al-Quran. Padahal Ali radhiyallahu anhu pun telah menunjukkan keutamaan Utsman dalam hal ini. Seandainya Utsman tidak melakukan, saya akan lakukan. Ini sudah kita jelaskan saat kita berbicara tentang salah satu mega proyek yang terlaksana di masa Utsman, itu adalah pembukuan Al-Quran, ya, salah satu pembuka Al-Quran, dan berkat usahanya itu kaum muslimin terhindar dari perpecah belahan, karena Hudzaifah bin Yamani melihat adanya indikasi-indikasi saling berbangganya antara murid tentang bacaan-bacaan gurunya di waktu Hudzaifah bin Yamani berjihad di negeri Azerbaijan, ya, adanya semacam perselisihan antara pasukan dari Syam dan pasukan dari Kufah. Nah, kemudian itu sudah kita jelaskan bagaimana pembukuan Al-Quran di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Nah, cuman di sini mereka menjadikan keutamaan itu sebagai bentuk untuk protes, gitu ya. Karena mungkin mereka tidak tahu, sehingga sampailah isu-isu kepada mereka. Isu yang mereka angkat adalah di mana mereka mengatakan ubtudi fi jamil Quran wa ta'lifihi fi harqil masahif. Jadi alasan mereka di sini, kata mereka, Utsman itu telah melakukan suatu bid'ah, ya, mengumpulkan Al-Quran dengan satu huruf saja, mungkin maksudnya gitu, karena sudah kita jelaskan sebelumnya, dan juga telah membakar mushaf-mushaf. Ini sudah kita jelaskan, ya, mushaf yang dibakar itu bukan mushaf, adalah mushaf-mushaf milik sahabat, di mana dalam mushaf-mushaf milik sahabat ini, pribadi sahabat ini, mushaf itu masih terdapat di dalamnya berbagai bentuk ayat yang sudah mansuh atau campuran dengan catatan-catatan penjelasan makna dan lain-lain demikiannya, ya. Dan belum tersusunnya seperti yang disusun dalam mushaf yang tersusun dengan ayat dan suratnya. Kemudian juga terdapatnya dalam mushaf-mushaf mereka adalah bacaan-bacaan yang sudah mansuh ataupun bacaan yang tidak didengar pada kali yang terakhir ketika Rasulullah SAW, yaitu Ardul Akhirah, bacaan Al-Quran terakhir terima Rasulullah SAW dari Jibril, atau terdapat dalam mushaf mereka itu yaitu bacaan-bacaan selain bahasa Quraisy. Karena Utsman bin Affan ketika ada perbedaan antara Sa'id bin Zabit dengan para orang-orang Quraisy yang ditunjuk waktu itu untuk ikut dalam penitia pengumpulan ini, maka Utsman bin Affan mengatakan pilih tulis dengan bentuk dalam bahasa Quraisy, karena Al-Quran itu turunkan dalam bahasa Quraisy. Nah, ini dan beberapa sanad disebutkan dalam ini, disebutkan oleh Abi Majlaz, ya, yang wafat pada tahun 106 Hijriah. Beliau berkata, Abu Al-Asman tamzikul masaib wa amanu bima kataba ilaihim. Ya. Mereka menyalahkan
ketika Utsman memerintahkan sahabat-sahabat lain untuk supaya membakar Muhammad. Dan ini dilakukan oleh sahabat dengan keredahan, tidak ada terpaksaan. Mereka justru memuji sikap khalifah itu yang telah mengantisipasi untuk terjadinya perselisihan kaum muslimin dalam masalah Al-Quran ini, ya. Nah, Ali bin Abi Anhu pun berkata, ya Yohanes la taqulu fi Utsman wa la taqulahu illa khairan. Ali radhiyallahu anhu berkata, janganlah kalian mencela Utsman, ya, dalam masalah mushaf itu, dan jangan kalian ungkapkan sesuatu kepadanya kecuali hal yang baik, ya. Au qulu lahu khairan fil masahif, ungkapkanlah hal perkara yang baik dalam kebijakannya dalam masalah mushaf. Wallahi ma fa'ala di fa'ala fi masahif illa an mala'i minna. Tidaklah dia mengambil keputusan saat mengumpulkan mushaf itu menyatukan bahasa dengan bahasa Quraisy itu kecuali atas kesepakatan dari kami, kata Ali bin Abi Thalib. Karena memang Utsman dalam kebijakan-kebijakan yang diambil selalu bermusyawarah kepada sahabat-sahabat lain, terutama adalah sahabat yang 6 orang yang masih hidup dari Al-Mubasyirin bil Jannah yang dapat kabar dari kabar gembira oleh Rasulullah sebagai orang yang masuk surga. Nah, ini beberapa penjelasan sebetulnya alasan-alasan yang memang dapat yang dijadikan dengan riwayat yang sanad yang sahih dituduhkan kepada Utsman oleh pemberontak itu. Nanti akan disebut ada tuduhan-tuduhan, sebetulnya itu bukan tuduhan orang-orang Khawarij atau mereka merontak pada Utsman. Tapi tuduhan-tuduhan itu adalah analisa-analisa pada orang-orang Syiah yang mereka sematkan pada Utsman. Nah, ini yang akan kita sebutkan pada bagian kedua nanti. Ya. Kemudian kita akan jelaskan itu tuduhan-tuduhan, itu 5 tuduhan yang memang ada dasarnya dan menjadi sebagai alasan orang-orang Khawarij untuk mengkudeta Utsman bin Affan. Adapun yang diwakilkan dalam hal itu yang tidak sahih isnadnya, yaitu yang tidak sahih isnadnya, yaitu dari keburukan-keburukan disandarkan dengan sanad yang dhaif, bahwa orang-orang yang memberontak kepada Utsman beralasan pemberontakan mereka dengannya, ini adalah isnadnya lemah. Yang pertama adalah alasan ketika Utsman menyempurnakan salat di Mina. Padahal salat di Mina itu rukhsah. Ya, taruhlah walaupun Utsman menyempurnakan salat di Mina, itu pun dijelaskan alasannya. Walaupun itu terjadi, itu tidak membuat seseorang kafir, tidak membuat seorang itu berhak untuk dikeluarkan dari Islam, hanya menyalahi saja keutamaan. Karena salat di Mina dalam bentuk qasar, dan itu taksir di qasar itu hanya keutamaan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau menyempurnakan bukan berarti salatnya batal. Namun ini juga dijelaskan para ulama, ya, diwakilkan bahwa Utsman dalam berapa masa terakhirnya itu salat di Mina ketika daerah Islam sudah semakin luas dan banyaknya daerah-daerah pedalaman dari daerah yang jauh, dari Afrika, dari mana-mana, ya, dari Syria, dari Syam, dari daerah-daerah Libya semacam itu, daerah-daerah itu dari Afrika, dari Maroko semacam, datang berhaji, dan semakin banyaknya jumlah orang yang datang baru masuk Islam ke Mekah. Nah, Utsman mengambil kebijakan, kenapa dia menyempurnakan salat di Mina, ya, tidak salat 2 rakaat setiap waktu. Nah, ini ada beberapa alasan disebutkan para ulama. Alasan yang terkuat diantaranya adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, ya, ini sahih, dipilih oleh Ibnu Hajar dan lainnya. Ya, walaupun ada alasan-alasan lainnya, ada mengatakan karena Utsman telah punya rumah di Mekah, atau Utsman tinggal di Taif dan dia menurut karena dia tidak menganggap sebagai seorang musafir ketika di Mina. Ini pendapat-pendapat yang memang disebutkan oleh para ulama alasan Utsman untuk melakukan kesempurnaan salat di Mina. Tapi ada alasan yang lebih kuat sebetulnya adalah Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Barinya adalah ada Rabi' sami'a min al-Arab alladziina hajju ma'ahu 'amal madhi. Dia mendengar bahwa orang-orang pedalaman yang haji bersama Utsman pada tahun yang lalu qasar salat fi awtanim. Mereka melaksanakan di kampung halaman mereka salat itu 2 rakaat seperti di Mina. Nah, ketika sampai berita itu kepada Utsman, ya, bahwa orang yang hadir berhaji pada tahun lalu dari orang-orang pedalaman daerah-daerah yang jauh dari tempat ilmu, dari ulama gitu ya. Nah, mereka tetap melaksanakan sholat zuhur, asar, dan isya 2 rakaat sampai itu pada imam. Wa hajju minna fa atam li yu'allimahum anna shalah arba'an. Nah, inilah alasan Utsman pada tahun ini gitu ya. Pada tahun berikutnya dia ketika melaksanakan sholat di Mina 4 rakaat. Sholat isya 4, sholat zuhur 4, sholat asar 4, tidak dikasar. Alasannya apa? Padahal sebelumnya Utsman, kalau seandainya Utsman tidak berpandang sebagai sunnah,
tentu sebelum ini tidak pernah dia sholat qasar di Mina. Padahal sebelumnya dia sholat qasar di Mina. Cuman pada tahun berikutnya dia mendapat berita bahwa tahun lalu orang yang ikut haji tahun lalu itu sampai di kampung halaman mereka masing-masing, mereka tetap sholat itu 2 rakaat. Nah, ini yang ingin diperbaiki oleh Utsman. Ini alasan Utsman menyempurnakan sholat di Mina pada kali berikutnya. Nah, kemudian ini disebutkan oleh Habib Muhammad, inna masalah Utsman di Mina arba'an li'anna al-Arab kanu kathuru fi dzalikal am. Jadi karena orang-orang berhaji dari daerah-daerah pedalaman semakin banyak hari pada masa itu, kata Ibnu Hajar, ya, maka Utsman ingin memberitahu mereka bahwa salat itu 4 rakaat seperti salat rubaiyah, zuhur, asar dan isya. Nah, ini juga diriwayatkan dari Ibnu Jurayd anna Arabiyyan nadahu bi Mina. Seorang orang Arabi, orang pedalaman bertanya kepada Utsman, "Ya Amirul Mukminin, mazal usalliha mundu ra'aituka amun awal rakaatain." Nah, ini pengakuan salah seorang orang pedalaman diriwayatkan dari Ibnu Jurayd mengatakan, dia berkata kepada mukminin setelah dia salat 4 rakaat di Mina itu, dia datang Amirul Mukminin ini, Utsman bin Affan, ya, saya selalu salatnya 2 rakaat semenjak aku bertemu pada tahun yang lalu haji sama kamu, ya. Maka dia kata, saya tidak tahu kalau itu hukumnya qasar saja di Mina saja. Nah, ini menunjukkan benarnya asumsi dan alasan atau indikasi yang membuat Utsman itu menjemurnakan salat rubaiyat di Mina. Nah, ini alasan terkuat disebutkan ulama, walaupun ada alasan-alasan lainnya, ya. Baik, ini meringkas waktu. Yang kedua adalah adanya tuduhan kepada Utsman. Ini juga riwayatnya tidak sahih, ya, bahwa Utsman pernah mencambuk Ammar bin Yasir. Nah, ini ayat ini tidak ada riwayat yang sahih tentang hal ini, ya. Dan ini juga tidak pernah jadikan alasan oleh orang-orang demonstrasi. Maka tadi kita katakan alasan-alasan yang tidak sahih ini sebetulnya datang dari riwayat yang perawi-perawinya pada umumnya adalah orang-orang yang condong kepada akidah Syiah, ya. Nah, sehingga dia yang benar itu yang 5 yang kita sebutkan dari awal. Adapun yang ini, ya, yang seperti salat 4 rakaat itu tidak pernah dijadikan alasan oleh orang-orang yang berkudeta kepada Utsman dan juga Ammar bin Yasir, tapi diriwayatkan di antaranya ini alasan mereka, tapi ini tidak pernah dijadikan alasan oleh mereka. Ini yang sebetulnya riwayatnya dhaif gitu. Nah, maka di sini jelaslah bahwa Utsman, ya, tidak pernah memukul Ammar bin Yasir. Wa anal kharijina sawu khuruj alaihi bidzalika, ini juga tidak benar bahwa orang-orang yang mendemonstrasi menjadikan mengkudeta Utsman beralasan dengan hal ini, ya. Yang terjadi adalah ini kisah diriwayatkan dengan sanad yang dhaif bahwa utusan Utsman bin Affan memukul Ammar bin Yasir tanpa diketahui. Ini riwayatnya dhaif, tapi disebutkan ceritanya bukan Utsman yang memukul, tapi ada utusan dari Utsman bin Affan memukul Ammar bin Yasir. Wa ana akhbar bi annahu lam ya'mur Rasulullah bidzalik, dan disampaikan kepada Utsman dan dia tidak pernah menyuruhnya untuk melakukan hal itu. Wa lam an fi'li hadza, dan Utsman pun tidak reda tentang perbuatan dari utusannya dia ini. Wa talaba Ammar an yaqtassa minhu tanazzulan minhu liyakaffal khilaf. Bahkan Utsman pun meminta dari Ammar bin Yasir untuk membalas kepada orang yang menyakiti dia. Tapi Ammar bin Yasir tidak melakukan. Ini kisah riwayat yang dhaif itu. Riwayat yang dhaif pun tidak mengatakan Utsman yang memukul, tapi adalah utusan Utsman untuk menemui Ammar bin Yasir. Nah, pun di dalam riwayat itu jelaskan kisahnya yang memukul bukan Utsman. Kemudian Utsman pun marah dengan tindakan orang tersebut dan bahkan meminta kepada Ammar bin Yasir untuk melakukan qisas terhadap orang tersebut. Nah, ini riwayat ini disebabkan dan riwayatnya tidak benar dan tidak sahih. Baik, para ulama juga menjelaskan, taruhlah seandainya benar-benar terjadi Utsman bin Affan itu pernah memukul Ammar bin Yasir. Ya pernah, taruhlah gitu. Ya, tanazzulan istilahnya. Ya, itu pun tidak salah mungkin karena ada alasan ijtihadnya atau ta'zir dari seorang imam. Dan ini alasan ini pun tidak bisa dijadikan untuk mengkudeta seorang imam, ya, atau memberontak kepada seorang imam. Itu walaupun anu darban min ijtihad, ataupun dia lakukan tanpa sengaja tanpa ada alasan, ya, maka ini pun tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menjatuhkan kekuasaan Utsman bin Affan, khalifah Utsman bin Affan. Apalagi sangat jauh hal ini mungkin terjadi dari Utsman, karena Utsman adalah terkenal dengan orang yang sangat lembut, orang yang sangat penyayang. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan arhamu bi ummati Utsman, ya. Dan Utsman ini kata Rasulullah adalah umatku yang paling sayang kepada umatku.
Justru Utsman ini terkenal dan bahkan beliau sangat lembut dan dicintai oleh orang-orang kafir, orang Quraisy atas kelembutan beliau. Nah, ini tentang kisah ini, jadi tidak benar hal ini ya, tentang kisah bahwa Ammar ya dipukul oleh Utsman bin Affan. Kemudian itu dua perkara yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Nah, kemudian perkara yang ketiga adalah ada tuduhan-tuduhan yang tidak ada sanadnya. Yang tadi ada sanadnya tapi dhaif, yang dua tadi. Seperti memukul Ammar bin Yasir atau salat 4 rakaat di Mina. Itu isnadnya dhaif. Tapi walaupun dianggap sahih, itu pun sudah kita jelaskan. Ya, Ibnu Hajar menjelaskan apa alasan Utsman tidak mengqasar salat di Mina. Nah, itu ada isnad tapi dhaif. Sekarang bagian ketiga adalah isnad, tidak ada isnadnya, enggak ada isnadnya. Seperti tuduhan yaitu tentang tidak melaksanakan hukuman kepada Ubaidillah bin Umar. Kisahnya begini, Ubaidillah bin Umar ini adalah anak dari Umar bin Khattab. Ketika ayahnya Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Nah, dia membunuh satu orang Majusi juga dan beberapa yang lainnya. Ya. Maka ketika itu ya, sebetulnya tidak boleh dilakukan hal ini bagi seorang muslim, ya. Tapi dia membunuh, dituduh bahwa Utsman bin Affan tidak melaksanakan hukuman terhadap Ubaidillah Ibnu Umar ini ketika dia melakukan pembunuhan terhadap orang Persia, yaitu namanya Al-Harmuzan, ya. Nah, riwayat ini disebutkan oleh orang Rafidhah, Mutahhir al-Rafidhi, ya, dalam kitabnya Minhajul Istiqamah fi Isbatil Imamah. Ini sebetulnya ada tuduhan untuk menjatuhkan nama baik Utsman. Dan ini yang kita katakan, banyak riwayat ini, cerita-cerita ini itu datangnya daripada orang-orang yang Syiah Rafidhah, orang anti yang membenci para sahabat. Nah, hal ini telah dibantah oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah Nabawiyah. Ya, bahwa hal itu tidak benar, ya. Kemudian beliau jelaskan, ya, bahwa dicelanya Utsman tidak menghukum Ubaidillah bin Umar ini itu tidak pada tempatnya, ya. Adam iqamul hadd qatil al Ubaidillah Umar la yu'adu aiban fi Utsman fa inna ibnat Abi Lu'lu'ah ibnatul Majus tabi'atul lahu. Ya, alasan yang pertama adalah adapun tidak dilaksanakannya had hukum mati kepada Ubaidillah bin Umar, ya, tidak merupakan keburukan bagi Utsman karena anak putri dari Bu Lu'lu' itu, ya, adalah Majusi, ya, la qiwada fiha. Ya, tidak ada seseorang yang kafir tidak dibunuh oleh seorang muslim, maka muslim tidak dihukum qisas, ya. Dan demikian juga Jufaina, fa innahu nasrani min ahli Hira, dia seorang Nasrani. Nah, wa qad tahama bil musyraka fi qatl Umar radhiyallahu anhu. Nah, kenapa Ubaidillah bin Umar melakukan pembunuhan terhadap orang ini? Memang kedua orang ini punya andil dalam tujuan pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Diberitahu kepada Ubaidillah bin Umar bahwa Hurmuzan dilihat ketika Umar dibunuh, ya. Dia bertemu dengan Abu Lu'lu' al-Majusi ini, ya, dan membantu rencana Abu Lu'lu' al-Majusi untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian, ya, hal ini juga disampaikan kepada Ubaidillah bin Umar bahwa di mana Abdurrahman bin Abi Bakar memberitahu kepada Ubaidillah bin Umar dia melihat Abu Lu'lu' al-Majusi dan Harmuzan wa Jufaina ini masuk kepada suatu tempat saling bermusyawarah membuat sebuah perencanaan. Ya, kemudian di antara mereka itu ada khanjar. Khanjar itu senjata yang dipakai untuk membunuh Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Lau ra'sani, membuat dua senjata atau pedang memiliki dua mata, dua sisi gitu. Nah, ini riwayat inilah alasan kenapa Ubaidillah membunuh dua orang ini, yaitu Jufaina dan juga Hurmuzan ini, karena ikut andil dalam perencanaan pembunuhan Umar bin Khattab bersama Abu Lu'lu' al-Majusi. Nah, kemudian ketika dibunuh, ya, Umar bin Khattab, ya, pada pagi harinya Utsman bin Affan memanggil Abdurrahman bin Abi Bakar lalu ditanya, ya, unzur ila sikin, coba lihat pedang yang dipakai untuk membunuh
Umar berkata, fa in kana dza tarafaini fala adri al-qaum illa wa qad istamau ala qatlihi. Jika benar seperti yang kamu lihat saat mereka berkumpul, maka kemungkinan mereka telah bersepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap Umar bin Khattab, kata Utsman bin Affan. Maka mereka meneliti, melihat pedang yang digunakan oleh Abu Lu'lu'at al-Majusi untuk membunuh Umar bin Khattab, terbukti memang seperti apa yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar ini. Maka karena itulah Utsman bin Affan tidak melaksanakan qisas kepada Ubaidillah bin Umar, karena dia melihat ya tidak wajib dilaksanakan qisas, ya litaradudi fi lam walam yarujub bi syakki, ya karena di sini dalam proses yaitu adanya yang dibunuh adalah orang kafir, kedua adalah dia sebagai membalas dendam terhadap terbunuhan ayahnya, ya. Tetapi hal ini tetap ada hukumannya dalam Islam, ya, tidak boleh, ya. Walau sahabat tadzalika inda Utsman wa antafasyak wala taraka fi qatlil udhr. Kemudian di antara itu juga alasan Utsman bin Affan tidak melaksanakan qisas ini juga ketika Utsman bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Maka oleh sebab itu para sahabat-sahabat yang lain menolak untuk dikisosnya Ubaidillah bin Umar. Kenapa? Ini akan memperuncing masalah, akan menyebabkan masalah lebih semakin melebar. Nah, di mana para sahabat tidak setuju jika Ubaidillah bin Umar ya antakun waqa'at lahum syubhatun fi ismatil Hurmuzan, karena adanya keraguan tentang apakah darahnya Hurmuzan itu maksumah atau tidak, karena dia terindikasi ikut campur, ikut bekerja sama dengan Abu Lu'lu'at al-Majusi dalam perencanaan pembunuhan Umar bin Khattab. Wal kana minas sa'ilina alladziina kanu yastahiquna daf'a aw minal musyrikina fi qatl Umar alladziina yastahiquna qatl. Para sahabat pun ya ragu nih, tidak bisa memastikan. Nah, sehingga para sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Akhirnya ya ketika itu para sahabat mengatakan seandainya kita lakukan untuk qisas kepada Ubaidillah bin Umar pada saat ini, itu sangat akan melukai perasaan dari keluarga Adi, keluarga kabilahnya Umar bin Khattab. Ya baru saja Umar bin Khattab terbunuh kemarin, ini berapa hari setelahnya itu dibunuh lagi anaknya. Nah, ini timbang perasaan ini yang membuat Utsman tidak melaksanakan hukum qisas kepada Ubaidillah bin Umar. Kemudian juga Utsman adalah orang yang sangat hati-hati dalam masalah darah. Jangankan untuk menjatuhkan darah orang lain, darah beliau saja, gara-gara menyelamatkan diri beliau saja, menjaga kekhalifahan beliau saja, beliau tidak reda untuk tertumpahkan darah kaum muslimin. Nah, ini beberapa penjelasan para ulama tentang jawaban tidak laksanakannya qisas terhadap Ubaidillah bin Umar. Baik. Kemudian juga ya kita katakan cerita ini tadi sudah jelas isnadnya tidak ada gitu. Ini hanyalah semacam kabar yang tanpa isnad disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Walaupun seandainya itu benar, itulah dibenarkan. Nah, itu jawaban tadi yang kita sebutkan, di mana diriwayatkan juga Utsman bin Affan pun telah bermusyawarah para sahabat dan pertimbangan, dan juga ada riwayat menyebutkan bahwa orang yang dibunuh oleh Ubaidillah bin Umar memiliki indikasi mereka bekerja sama dengan Abu Lu'lu'at al-Majusi dan membunuh ayah kandung sendiri, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah alasan yang yang disandarkan kepada pemberontak dan tidak benar, tidak ada sanadnya, adalah hilangnya khatam atau cincin yang diwarisi dari Rasulullah SAW oleh Utsman bin Affan, di mana cincin Rasulullah SAW ini setelah beliau wafat dipakai oleh Abu Bakar Siddiq anhu, kemudian setelah Abu Bakar wafat dipindahkan kepada Umar bin Khattab, kemudian setelah Utsman menjadi khalifah dipakai oleh Utsman, ya. Namun pada ini dipakai oleh Utsman pada 6 tahun lamanya. Namun pada tahun berikut setelah 6 tahun itu Utsman duduk di pinggir sumur Aris namanya. Kebetulan beliau sedang megang-megang cincinnya dan jatuh cincin itu ke dalam sumur. Akhirnya selama 3 hari lebih para sahabat membantu mencari cincin Rasulullah yang diwarisi oleh para khulafa yang 3 ini, tidak ketemu, ya, dan tidak ketemu. Nah, tetapi walaupun hilangnya cincin Rasulullah SAW, itu pun tidak menjadikan sebagai alasan, ya, untuk bolehnya memberontak kepada seorang penguasa, ya. Fadlan apalagi sampai membunuh seseorang, ya.
Ini kalau seandainya itu. Tetapi cerita hilangnya cincin Rasulullah SAW ini tidak pernah dijadikan alasan oleh pemberontak untuk menjatuhkan kekuasaan Utsman. Baik. Yang ketiga adalah tentang yaitu dia mengembalikan yaitu Al-Hakam Ibnu Marwan, Hakam bin Abi As dan anaknya Marwan. Ini juga tuduhannya, tapi tidak ada sanadnya. Tuduh bahwa dia mengembalikan saudaranya ke Madinah. Padahal orang ini sudah diusir oleh Rasulullah SAW. Tapi riwayat pengusiran dari Hakam dan anaknya tidak benar. Kenapa? Ada beberapa jawaban disebutkan oleh ulama di sini. Bahwa kebanyakan dari para ulama ya tidak membenarkan cerita tentang pengusiran Nabi terhadap Hakam bin As ini. Ya, tetapi dia pergi dengan keinginan sendiri. Ya. Yang kemudian, kalau seandainya memang Rasulullah SAW mengusir Hakam, ya, qatala Nabi SAW Hakam, fala yakunu dzalika minal Madinah. Ya, itu tidak mungkin dari Madinah diusir. Kenapa? Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Rasulullah mengusir Hakam dari Madinah bin Abil As. Sedangkan Hakam bin Abil As ini tidak pernah ke Madinah dan dia tidak hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena dia orang yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Setelah Fatu Makkah tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Ini indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa cerita itu adalah cerita yang dituduhkan kepada Utsman, penunjukan bahwa dia membela keluarganya segala macam. Ini tidak benar. Yang kedua, anaknya Marwan bin Hakam ini adalah termasuk yang diusir dalam riwayat itu. Padahal anaknya itu berumur hanya waktu itu 7 tahun. Apa kesalahan yang dilakukan oleh anak sehingga anak juga ikut diusir? Ini indikasi-indikasi yang melemahkan riwayat tentang cerita Hakam bin Abil As dan anaknya Marwan bin Hakam yang diusir oleh Rasulullah SAW. Itu tidak benar riwayatnya. Pertama, beliau adalah orang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Yang bagaimana Rasulullah mengusir ke Madinah, dia juga nggak tinggal di Madinah. Yang kedua adalah anaknya yang ikut diusir itu tidak masuk akal karena anaknya baru berumur 7 tahun. Ya, bagaimana apa alasan dosa yang disalahkan oleh anak 7 tahun sehingga berhak diusir? Terus para ulama kita juga menilai, kalau benar seandainya Rasulullah mengusir, tidak ada hukuman yang istilahnya mengusir seumur hidup di dalam Islam itu. Contoh seseorang berzina, ya, diusir di taghrib setahun umpamanya, itu dia boleh kembali. Ya, apalagi sudah bertobat. Dan ini banyak sekali jawaban para ulama kita bahwa pertama riwayat jelas jadi tidak sahih. Kalau sahih pun dijawab oleh para ulama kan menunjukkan tentang kelemahan riwayat itu. Yaitu kalau diusir, masa Rasulullah SAW mengusirnya dari Madinah padahal Hakam bin Abil As tidak pernah hijrah ke Madinah karena beliau masuk Islam setelah Fatu Makkah. Kedua adalah anaknya yang ikut diusir bersama dia dalam riwayat itu justru berumur 7 tahun saat itu. Ini menunjukkan bahwa kisah ini adalah kisah yang tidak benar ya, dan tidak ada sanadnya sebenarnya kita sebutkan tadi. Yang keempat adalah tentang pengusiran Abi Dzar. Ini juga dijadikan disandarkan kepada Utsman bahwa beliau mengusir Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ini juga tidak benar. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ya memanggil Abi Dzar ketika ada perbedaan dalam masalah fikih antara Muawiyah dan Abi Dzar. Abi Dzar ini pendapat seseorang muslim tidak boleh menyimpan harta di rumahnya. Dan itu termasuk al-kanz, termasuk harta yang diancam dengan api neraka sebenarnya dalam surah At-Taubah. Ya, alladzina yakzuna dhahaba fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah, ya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beliau berdalil dengan ayat ini umum. Orang yang menyimpan harta perak dan emas dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka beri kabar gembira dengan azab yang sangat pedih, kata Allah. Nah, Abi Dzar berpendapat ayat ini termasuk umum untuk semua orang muslimin yang menyimpan seberapapun harta di rumahnya, walaupun sedikit pun. Nah, ini yang khilaf antara Muawiyah dengan Abi Dzar. Karena ayat ini turunnya bukan turun kepada kaum muslimin sebenarnya dalam riwayat yang dijelaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ibnu Hajar juga menjelaskan wajibnya berinfak yaitu di atas suat lebih dari kepada kebutuhan, itu yang disebutkan. Ya. Nah, secara jelas bahwa Abi Dzar tidak mendengar ayat ini telah dinasihkan oleh sabda Rasulullah SAW, yaitu yang berbunyi ya akan Abu Dzar yasma' oleh hadis min Rasulullah SAW fi asyiddah summa yakhudhu ila qaumi summa yurakhisu fi Nabi SAW fala yasma' ar-rukhsa wa yata'allaqu bil amri al-awwal. Ini suatu riwayat yang disebutkan dalam yang dikomentari oleh Ibnu Hajar, atau Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, di mana Abu Dzar mendengar sesuatu tentang ketegasan Rasulullah terhadap harta. Lalu Abu Dzar setelah Rasulullah memberi rukhsah setelah itu tetap harta tersebut, mungkin Abi Dzar setelah dia pergi kaumnya tidak mendengar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut, kata Ibnu Hajar Asqalani. Yang jelas seorang muslim tidak diharamkan menyimpan harta selagi dia mengeluarkan zakatnya.
Itu yang jelas, itu ijma' para ulama. Tapi ini ijtihadnya Abi Dzar waktu itu. Akhirnya Utsman memanggil Abi Dzar untuk Madinah, untuk tinggal di Madinah. Setelah itu ketika Abi Dzar ini sudah lama tidak datang ke Madinah karena beliau lama hidup di Syam. Nah, ketika sampai di Madinah banyak orang sering bertanya-tanya kepada beliau. Akhirnya beliau merasa risih Abi Dzar ini. Maka Abi Dzar meminta kepada Utsman bin Affan untuk menjauh dari kota Madinah. Ya, tetapi Utsman mengatakan jangan terlalu jauh dari kota Madinah. Maka akhirnya mengambil tempat namanya Ar-Rabadzah. Dan Rasulullah SAW pun telah menasihatkan pada Abi Dzar, apabila bangunan di Madinah sudah sampai kepada daerah begini-gini, kata Rasulullah, maka engkau hendaklah meninggalkan kota Madinah. Akhirnya Abi Dzar itu keluar atas keinginan sendiri, tidak diusir. Bahkan Utsman pun sering ya mengirim utusan untuk menengok Abi Dzar di Rabadzah ini. Ya. Di sini disebutkan ya, ketika Utsman memanggil Abi Dzar dari Syam itu, lalu bertemu dengan Utsman. Nah, Abi Dzar menyatakan kepada Utsman, saya ini tidak termasuk kelompok orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka orang-orang yang botak, ciri-cirinya maksudnya orang Khawarij. Nah, lalu Utsman ketika dikonfirmasi oleh Abi Dzar tentang tuduhan itu, ya, Utsman berkata, ya Aba Dzar, innama arsalna ilaika li khairin. Kata Utsman, tujuan kami memanggilmu untuk datang ke Madinah, wahai Abi Dzar, tujuan baik, tidak untuk menghukummu. Karena Abi Dzar takut akan memberikan hukum kepada Utsman akan memberikan hukum kepadanya. Ya. Litujawiru nabil Madinah, kami ingin kamu tinggal di Madinah, kata Utsman. Tetapi Abi Dzar Musa min Rasulullah SAW bil khuruj minal Madinah idza balagha bina sil'an. Ya. Rasulullah SAW, tapi Abi Dzar menjalankan wasiat Rasulullah SAW untuk keluar dari Madinah apabila bangunan telah sampai kepada Jabal Sili'. Jabal Sili' ini adalah salah satu batas tentang daerah haram di Madinah. Kemudian, ya, tatkala dia keluar ya ke Syam dan dia dipanggil oleh Utsman ke Madinah, dia melihat bangunan-bangunan sudah sampai kepada Jabal Sili' ini. Maka oleh sebab itu dia meminta izin kepada Utsman untuk ya tidak tinggal di Madinah. Dia berkata kepada Utsman, la hajata li fi dzalika idzan li fi Rabadzah. Ya, aku tidak mau tinggal di Madinah ini, tolong berikan izin aku untuk tinggal di Rabadzah. Faqala Utsman, na'am. Ya, maka Utsman mengatakan, iya boleh. Wa na'mur laka bi ni'amin sadaqah wa taqdu 'alaika wa taruhu. Ya, tapi Utsman mengatakan, kami akan kirim kepada kamu bagian-bagian kamu ya dari sedekah. Ya, kami akan selalu melihatmu. Ya, taqdu 'alaika wa taruhu. Fatasibu mir rasulih. Ya, engkau boleh mengambil bagian-bagian dari sedekah. Qala Abu Dzar, la hajata lana fi dzalik. Abu Dzar mengatakan, saya enggak butuh itu. Kami enggak butuh itu. Yakfi Abu Dzarin surmatuhu summa kharaj. Nah, kemudian keluar. Dan riwayat yang lain disebutkan, ya tadi yang kita sebutkan, ketika Abu Dzar telah sampai di Madinah dipanggil Utsman, banyak orang yang mendatangi Abi Dzar. Ya. Lalu Abi Dzar ini merasa tidak nyaman dengan hal itu. Lalu dia menyampaikan hal itu kepada Utsman. Maka Utsman berkatakan, in syi'ta tanahaita fakunta qariban. Kata Utsman, kalau engkau mau, enggak apa-apa kamu jauh sedikit dari Mina, tapi jangan terlalu jauh, kata Utsman. Keluar dari Mina tapi jangan terlalu jauh. Padahal dia anzalahu Rabadzah. Ini yang menyebabkan Abi Dzar untuk mengambil tempat tinggal di Rabadzah. Nah, kemudian Abi Dzar sendiri juga pernah ditanya, kenapa dia tinggal di Rabadzah? Qala law umru alayya jaisan la sami'tu wa la ata'tu. Ya, kemudian Abi Dzar sendiri demi ketaatan dan penghargaannya kepada Utsman, dia katakan, kalau seandainya Utsman itu mengutus kepada saya tentara pun saya akan patuh, ya, saya akan taati. Nah, inilah hakikat kejadian sebenarnya ya tentang tinggalnya Abi Dzar di Rabadzah. Tapi musuh-musuh Utsman, mereka menyebarkan isu ini bahwa Utsman mengusir Abi Dzar dari kota Madinah. Nah, inilah hakikat beberapa peristiwa-peristiwa tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian tuduhan terakhir adalah yang disebar oleh para pembenci Utsman adalah bahwa Utsman mengangkat kebanyakan pejabat negara dari keluarganya. Nah, ini yang ingin kita buktikan. Di sini kita sebutkan nanti para pejabat yang ada di masa Utsman itu ada sekitar 34 orang, sebagaimana disebutkan oleh Di Akram Umari dalam kitab beliau Tarikh Khulafaur Rasyidah.
itu 34 orang, hanya 7 orang yang dari keturunan dari kerabat Utsman, dari kerabat Utsman. Hanya 7 orang. Tetapi sebagian besar dari mereka pun sudah diangkat di masa Umar bin Khattab. Seperti siapa Yazid bin Muawiyah, seperti siapa Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan ya. Afwan, bukan Yazid bin Muawiyah. Yang diangkat di masa Umar itu adalah Yazid bin Abi Sufyan dan Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Mu'in Abi Sarah itu juga sudah diangkat di masa diberi tugas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdul bin As dan lainnya ya. Ya, tidak berapa orang yang betul-betul beliau angkat dari keluarga beliau di masa jabatan beliau. Justru sebagian keluarga beliau yang kerabat ke beliau telah menjabat di masa Umar bin Khattab. Dan itu jumlah di masa beliau seluruh karib kerabat beliau yang menjabat itu hanya sekitar 7 orang. Ya, itu pun bukan berarti memiliki 7 wilayah. Seperti daerah Kufah itu gantian ya antara keluarga beliau di sana. Ya. Nah, ini sebetulnya kisah ya jawaban terhadap tuduhan-tuduhan kepada beliau. Ya, padahal jumlah pejabat itu sekitar 34 orang, hanya 7 orang saja yang dari karib kerabat beliau. Itu pun kita katakan tadi sebagian besar sudah diangkat di masa Umar bin Khattab dan beliau hanya tinggal melanjutkan saja pejabat-pejabat tersebut. Tapi barangkali itu yang dapat kita jelaskan ya tentang ini, penjelasan yang dapat kita tentang menanggapi berbagai tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang membenci Utsman bin Affan dan menyebarkan isu-isu yang menjatuhkan kehormatan beliau ya. Nah, ini semuanya adalah sudah kita jelaskan dan ada riwayatnya tapi dhaif, atau bagian yang terakhir tadi kita sebutkan tidak ada sama sekali riwayatnya ya. Atau yang tadi yang memang ada riwayat sahihnya adalah yang kita sebutkan dari awal-awal sekitar ada 5, dan itu semua jarang merupakan keutamaan sebetulnya bagi Utsman, bukan merupakan keburukan bagi Utsman. Tadi kita sebutkan di Kufah itu ada 2 keluarga beliau seperti Walid bin Uqbah, Sa'id bin Al-As itu Al-Umawi, itu saling bergantian ya. Ya, Kufah yaitu bertugas, Walid bin Uqbah ini bertugas di Kufah yaitu 25 sampai 30 Hijriah. Setelah itu baru angkat ganti dengan Sa'id bin Al-As dari Al-Umawi juga. Nah, ini berapa keluarga beliau yang beliau angkat di zaman beliau, tetapi kita katakan kalau orang mengatakan mengangkat kebanyakan keluarganya di pejabat adalah tidak benar. Tadi kita katakan dari 34 pejabat itu hanya sekitar 7 orang, bahkan sebagian besar dari mereka sudah menjabat di masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Ataupun yang beliau angkat di zaman beliau pun tidak menguasai daerah yang banyak ya, dan pun atas jasa mereka seperti yang kita sebutkan dari yaitu Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarah ini yang pernah menjadi gubernur Mesir, kemudian juga Afrika, karena beliau yang memimpin pasukan waktu penaklukan di pasukan kaum muslimin melawan berjihad di Afrika. Nah, ini beberapa penjelasan dapat kita sampaikan dalam menanggapi tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Dzulnurain ya, yang mulia. Semoga Allah SWT meridhai beliau dan kita semua, dan kita dihindarkan dari memiliki perasaan-perasaan yang berprasangka buruk kepada para sahabat Rasulullah SAW, khususnya mereka yang telah dijamin Rasulullah SAW untuk masuk surga, dan mereka yang telah mendapat pujian banyak Rasulullah SAW, utamanya adalah Khulafa Ar-Rasyidin, dan bahkan kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati Khulafa Ar-Rasyidin al-Mahdiyyin ba'di. Demikian pemisahan pendengar rahmati Allah SWT. Berikutnya sesuai dengan waktu yang terbatas, mungkin kita jawab aja kalau ada pertanyaan 1 dan 2 saja. Dipersilakan kepada akh yang mandu kita dari studio Cilengsi. Baik, Ustaz, barakallahu